Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelum itu, kami memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari Noval Muhammad, Patricia Damelza, Rahma Alia, Rena Pratiwi, Risma Ristiana, Rosa Amelia, Syifa Fauzia, dan Tria Sugianti. Berikut terlampir peta konsep mengenai materi demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru yang akan kami jelaskan, yaitu pengertian, ciri-ciri, isi pokok, sistem pemerintahan, asas-asas, prinsip, tujuan dan fungsi, dan penyebab kegagalan. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Pengertian secara umum. Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, memiliki kandungan berupa unsur-unsur kesadaran dalam berreligius, menjunjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur, dan kecintaan, berkesinambungan dan berkepribadian Indonesia. Pengertian secara khususnya, demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dipopulerkan oleh Orde Baru pada masa Soeharto atau Presiden Republik Indonesia kedua pada masa 1966 sampai 1998. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval Muhammad. Istilah demokrasi Pancasila lahir dari konsep pemikiran yang kontra atau berlawanan terhadap konsep demokrasi terpimpin masa Soekarno 1959 sampai 1965. Secara tidak langsung, pemberlakuan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah sebuah upaya delegitimasi terhadap konsep demokrasi terpimpin Soekarno. Terbitnya Surat Perintah 11 Maret Supersemar pada tahun 1966 menjadi penanda dari pelaksana demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Isi pokok demokrasi Pancasila. Isi pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan penjabarannya dituangkan batang tubuh dan penjelasannya 1945. Menghargai dan melindungi HAM, hak asasi manusia. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan dari lembaga dan sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara hukum. Asas-asas demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki dua asas yang terbentuk yaitu satu asas kerakyatan. Asas yang berdasarkan pada kesadaran terhadap kecintaan kepada rakyat, nasib dan cita-cita rakyat, serta mempunyai sebuah jiwa kerakyatan dalam arti untuk menghayati kesadaran bahwa semuanya senasib dan memiliki cita-cita yang sama. 2. Asas musyawarah. Asas yang berdasar pada memperhatikan dan sikap menghargai aspirasi dari seluruh rakyat yang berjumlah banyak dan melewati forum permusyawaratan dalam rangka untuk pembahasan dalam menyatukan segala macam pendapat yang keluar dan untuk mencapai mufakat yang dijalankan dengan adanya rasa kasih sayang, pengorbanan agar mendapatkan kebahagiaan bersama-sama. Tujuan dan fungsi demokrasi Pancasila. Tujuannya yaitu secara tidak langsung pemberlakuan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah sebuah upaya delegitimasi terhadap konsep demokrasi terpimpin Soekarno. Fungsinya yang pertama, menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut menyukseskan pemilu, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan. Kedua, menjamin berdirinya negara Republik Indonesia. Ketiga, menjamin tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional. Keempat, menjamin adanya hubungan yang sama serasi dan seimbang mengenai lembaga negara. Kelima, menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Dan yang terakhir, menjamin pemerintahan bertanggung jawab. Ciri-ciri demokrasi Pancasila sebagai berikut. 1. Pemerintah berjalan sesuai konstitusi. Kedua, terdapat pemilu secara berkesinambungan. Ketiga, adanya penghargaan atas hak asasi manusia dan perlindungan untuk hak minoritas. Keempat, merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Perlindungan hak asasi manusia. 1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. 2. Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpengaruh akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain.
misalnya Presiden, BPK, DPR, atau yang lainnya. 3. Terdapat partai politik dan organisasi sosial yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat. 4. Sebagai pelaksana dalam pemilihan umum. 5. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 6. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 7. Pelaksanaan kebebasan dan bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. 8. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 9. Pemerintah menurut hukum dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. 10. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan 7 sendi pokok, yaitu sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. 2. Indonesia menganut sistem konstitusional. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 4. Presiden. 5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 6. Menteri Negara. Dan 7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Penyebab kegagalan. Pelaksanaan demokrasi Pancasila mengalami kegagalan karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan terdapat banyak penyelewengan. Dalam Jurnal Ilmiah Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia pada 2014 karya Arif Wijaya, faktor penyebab kegagalan demokrasi Pancasila adalah 1. Rotasi kekuasaan eksekutif yang bisa dikatakan tidak ada. 2. Rekrutmen politik yang tertutup. 3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis. 4. Penyelenggaraan HAM yang terbatas. 5. Praktik KKN yang merajalela. 6. Terjadinya krisis politik. 7. Hancurnya ekonomi nasional. 8. Sebab jatuhnya Orde Baru. 9. TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orde Baru. 10. Gelombang demokrasi yang hebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun menjadi presiden. Kehidupan politik pada masa Orde Baru. Berikut adalah gambar kehidupan politik pada masa Orde Baru. 1. Kebijakan politik dalam negeri. A. Penataan stabilitas politik, pembubaran PKI dan organisasi massanya. Pembubaran PKI dan organisasi massanya dimulai sejak Letnan Soeharto mendapat mandat surat pemerintah 11 Maret. Melalui legitimasi tersebut, ia mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan atau penggabungan fusi partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Orde Baru diharapkan tidak lagi berorientasi pada ideologi serta politik, tetapi pada program ekonomi. Menurut pemerintah Orde Baru, tidak stabilnya politik yang terjadi pada masa sebelumnya atau Orde Lama disebabkan oleh sistem kepartaian. Diketahui juga partai politik saat itu sangatlah banyak, sehingga menimbulkan banyak ideologi dan sekaligus kepentingan. Partai politik sulit terkontrol dan akhirnya timbul gerakan-gerakan yang membahayakan bangsa dan negara. Hal tersebut yang melatar belakangi perlunya melakukan fusi terhadap kendaraan politik tersebut. Fusi partai tahun 1973 oleh pemerintah tidak serta didasarkan pada persamaan ideologi, tapi pada persamaan program. Berikut adalah gambar penyederhanaan partai politik. Pelaksanaan pemilu 1971. Dalam pemilu ini, pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Jadi, Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun berikutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, sampai 1997. Dwi-fungsi ABRI. Dwi-fungsi ABRI diterapkan untuk memberi kesempatan yang luas kepada perwira tentara untuk berpartisipasi dalam bidang non-militer. Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Melalui difungsi ABRI, para perwira militer memegang posisi penting pada masa pemerintahan Orde Baru seperti menjadi wali kota, gubernur, duta besar, peradilan, dan lain-lain. Berikut adalah gambar pelaksanaan pemilu 1971. Dan berikutnya adalah gambar dwi fungsi ABRI. E.
Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa. Untuk memahami pemahaman pada semua lapisan masyarakat tentang Pancasila, seluruh organisasi tidak mengenakan ideologi selain Pancasila. Bahkan, dilaksanakan penataran P4 bagi para pegawai negeri sipil. 2. Kebijakan politik luar negeri. A. Indonesia menjadi anggota PBB kembali. Sewaktu Indonesia keluar dari PBB, tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucilkan dari pergaulan internasional. Kondisi ini mendorong Indonesia kembali menjadi anggota PBB menurut hasil sidang DPR GR. Jadi, pada tanggal 28 September 1996, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota Dewan PBB. B. Pemulihan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Singapura serta pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Untuk memperbaiki hubungan diplomatik, diadakan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta, serta pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura lewat pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Berikut merupakan gambar saat Indonesia menjadi anggota PBB kembali. Lalu gambar selanjutnya yaitu tentang mengenai pemulihan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Singapura atau penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia. Yang C, memperkuat kerjasama regional serta internasional menggunakan upaya-upaya yaitu yang pertama, turut andil sebagai salah satu pendiri ASEAN, mengirim kontingen Garuda dalam rangka misi perdamaian. Yang terakhir, ikut berperan dalam organisasi konferensi Islam atau OKI. Sekian dari kami dan terima kasih.